Halo guys, ketemu lagi bareng gue Alen dan juga si Leko, Lexi Choco, kesayangan gue. Hehe. Jadi hari ini gue dan Leko bakalan cuci motor dan gue bakalan ngajak kalian untuk melihat proses cuci motor yang menurut gue top banget. Tempatnya di Jakarta. Nama tempatnya itu SCT. Di Jakarta tuh ada beberapa cabang gitu ya, cuman di daerah lain gue kurang tahu. Boleh kalian cari tahu sendiri. Oke, udah masuk ke proses cuci motor nih langsung. Motor kita pertama disemprot dulu guys dengan air bertekanan tinggi. Fungsinya apa? Buat apa disemprot? Itu untuk ya pertama untuk basahin dulu ya. Jadi semua yang udah kering-kering gitu, lumpur, biar nanti gampang juga dan langsung keangkat juga biasanya. Dan juga untuk menghilangkan pasir, kerikil, batu-batu kecil yang nempel di sela-sela gitu, biar nanti ketika dilakukan penggosokan menggunakan sabun dan juga kain atau busa tuh nanti nggak bikin lecet motornya. Dan menurut gue ini salah satu step yang penting banget, nggak boleh hilang gitu ya. Kalau misalkan gue ketemu tempat cuci motor yang tanpa disiram dulu dengan air tekanan tinggi, kayak gue langsung nggak akan pernah balik ke situ lagi deh. Karena gue sayang dengan cat motor gue dengan warnanya, biar nggak muncul letet-letet halus yang nanti kalau jangka panjang bakalan kelihatan banget gitu. Motor udah di atas 2 tahun tuh biasanya udah mulai kelihatan lecet-lecet. Oke, lanjut. Abangnya langsung ngegosok ban belakang dulu. Kalau ini mah standar ya, prosesnya disabunin gitu. Ternyata di sini pakai kain microfiber guys. Sebenarnya sama-sama aja sih, pakai busa juga ya, sama-sama aman gitu. Kalau misalnya ada pasir atau kerikil-kerikil kecil sekali yang nempel juga masih nempel, nggak keangkat di proses tadi penyiraman dengan air tekanan tinggi tadi juga, itu masih aman kalau misalnya pakai microfiber atau busa, karena dia banyak serat-serat atau banyak sela-selanya gitu ya, jadi pasirnya bisa masuk ke dalam kainnya, diserap gitu, dan nggak di permukaan paling luarnya. Kalau misalnya kalian gosok pakai kanebo, wah itu dia kan nggak punya pori-pori gitu ya, jadi itu sisa-sisa kerikil pasir-pasir tadi tuh bakalan nempel di bagian terluar kainnya, dan itu bahaya banget buat cat motor kita, apalagi motor-motor Dove gini kelihatan banget kalau misalnya ada lecet-lecet halus gitu. Jadi lagi-lagi SCT ini menurut gue melakukan suatu hal yang benar, step by stepnya benar gitu, dari bawah dulu. Dan yang gue suka dari tempat ini tuh, oke lah, dengan harga 45.000 ketika gue nyuci motor medium, 45.000 di sana. Motor small 35.000 kalau nggak salah, dan yang large 55.000 ya, beda-beda 10.000 semua. Mungkin harganya lebih mahal, cuman menurut gue worth it gitu, dan puas banget aja ngelihatnya. Ini nggak cuma karena gue rekam ya abangnya nyuci bersih gitu, detail. Ntar kalian lihat deh hasil akhirnya tuh gokil banget. Tapi emang standarnya segitu, standar abang ini sih. Jadi di tempat ini tuh ada, gue perhatiin ada 3 orang yang bagus, ada 1 orang yang kurang. 4 kali gue nyuci 4 orang berbeda gitu. Jadi, dan abang ini udah 2 kali. Pertama kali udah beberapa bulan lalu, dan dia oke banget. Jadi mungkin emang tempat, nggak nggak bisa dijamin juga ya kita cuci motor di tempat bagus kalau yang nyucinya jelek, ya sama aja gitu ya. Ya makanya gue balik ke sini karena chance-nya lebih gede gitu, ada 3 orang yang nyucinya bagus, 1 orang dan dia baru, yang nyucinya jelek ini tuh orang baru kayaknya. Gue baru lihat di sekali nyuci sebelum ini. Dan gue dapat dia ketika sudah selesai gitu, nyampe rumah gue lihat, wah masih banyak bekas-bekas bercak-bercak air gitu ya, kayak nggak detail lah. Oke, ini udah kelar disabunin bagian bawah, abangnya lanjut nyiram.
Dan ketika disiram ini juga proses penting juga ya. Kan tadi yang digosok-gosok tuh banyak yang masih nyelip-nyelip, langsung luntur dah tuh semua. Lanjut, abangnya siram lagi pakai sabun, kali ini bodi atas. Dan ini step penting juga nih. Kalian lihat deh, ketika abangnya nyabunin bawah tadi dan atas, dia menggunakan dua lap yang berbeda. Itu sangat penting ya. Tuh dia udah ganti lap. Yang tadi buluk banget kan. Jadi lap bagian bawah motor yang paling kotor tuh nggak boleh. Harusnya tuh standarnya nggak boleh dibawa ke bodi atas gitu ya. Balik lagi ke tadi, banyak serpihan-serpihan, partikel-partikel sisa yang nggak terangkat, yang masih nyangkut gitu di kain lap. Kalau digosok ke bodi halus, aduh bahaya. Dan ini abangnya udah ganti kain lap. Salah satu alasan gue suka banget juga cuci di sini tuh ya itu, step by stepnya detail gitu, diperhatikan dengan baik. Karena nggak semua tempat sedetail ini menurut gue. Ya gue juga udah bawa motor dari berapa belas tahun lalu gitu ya, udah cuci motor di mana-mana sembarang. Dulu motor pertama juga aduh hancur. Motor pertama gue Honda Beat by the way, itu gue pakai buat kuliah. Motor kedua Vario, ini motor ketiga. Ya selang-seling ya, motor kedua dulu gue masih punya mobil, bawanya selang-seling. Tapi gue lebih suka motoran gitu. Kalau jalan-jalan naik mobil tuh kayak ya udah kayak piknik biasa. Kalau naik motor tuh bahkan di perjalanannya pun berkesan gitu. Kalau naik mobil kan kita fokus ke tujuan, di perjalanan ya oke, ada juga orang yang menikmati perjalanan dengan mobil ya. Kalau gue sih menikmati juga sebenarnya, cuman kayak kalau sendiri gitu enakan motoran sih. Lu bisa langsung, misalnya ada tempat bagus bisa langsung berhenti, nggak repot gitu. Kalau mobil harus putar balik, dan juga pastinya lebih irit ya naik motor. Kalau mobil misalnya ke Bandung bisa 300.000, naik motor 50.000 juga bensin masih sisa tuh. Oke, ini udah proses disiram ya guys, sabuninya udah selesai. Mungkin sampai sini kalian lihat, oh ini mah sama aja sama tempat-tempat lain. Sebentar dulu, setelah pencucian ini yang banyak proses spesial ya menurut gua. Oke, ini masuk dikeringin dan lapnya beda lagi. Yang tadi kan basah ya, wajar lah ya. Dan kalian perhatiin, makin ke atas lapnya makin bersih gitu. Lap bawah kotor oke lah, karena bagian paling kotor di motor kan bagian bawah gitu. Tuh, digosok pelan-pelan. Ini gue datang pagi hari ya, jadi masih sepi juga. Kalau sore tempat ini rame, abangnya juga nggak akan sedetail ini sih. Jadi ya pinter-pinter kalian lah pilih waktu, kira-kira kapan gitu yang nggak terlalu rame. Mungkin siang, orang pada kerja kan, hari kerja gitu, siang-siang. Kebetulan gue kerjanya malam, jadi pagi siang sore kosong. Sejauh ini sih standar ya, masih sama seperti proses pencucian pada tempat umumnya gitu. Ini masih panjang ya guys, bahkan belum setengah jalan nih video ini. Kalau tempat lain kan habis dikeringin udah gitu langsung kasih penghitam ban selesai gitu kan. Ini panjang guys, lihat aja deh, kita lihat bareng-bareng ya. Gue juga nggak mau potong video ini terlalu banyak ya, biar kalian lihat proses fullnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian apa ya, kalau gue sih sekarang suka banget ya dengan bermotoran gitu.
dan gue sayang banget sama motor ini, entah kenapa. Karena mungkin karena motor pertama gue lu dibeliin bokap gitu, motor kedua iya juga masih dibeliin. Motor ini tuh motor pertama yang gue beli sendiri setelah mobil. Jadi kayak aduh puas banget gitu, dan prosesnya panjang gitu. Gue ngulik dulu motor apa yang cocok. Gue kan sering bawa banyak barang, jadi alasan itu kenapa gue ngambil Lexi karena dia decknya rata. Kalau Nmax, PCX gitu-gitu kan ada tempat bensinnya, ada tiangnya gitu, jadi decknya tuh nggak kopong tuh. Kalau di Lexi tuh lo bisa bawa barang banyak, taruh di depan situ. Meskipun banyak yang bilang Lexi produk gagal, tapi menurut gua aduh keren banget deh ini motor. Tarikannya oke. Kemarin gue sempet touring ke Ciletuh dan Ujung Genteng berdua sama teman gue naik RX King, dan motor ini amazingly bisa mengejar RX King guys. Di tanjak-tanjakan oke banget pokoknya. Videonya juga on progress ya. Touringnya udah lewat, udah sebulan, cuman gue belum kerjain karena panjang dan juga belum detail ya. Gue belum ada kamera action cam gitu buat ditempel di helm buat POV kalian. Oke, ini lanjut proses selanjutnya, dikeringin, masih dikeringin juga guys, cuman pakai apa namanya, air blower ya kalau nggak salah, ya semacam kompresor angin buat nyemprot udara gitu biar air yang ngelip di sela-sela dimanapun gitu, jadi dia langsung muncrat gitu, nggak nempel di situ, dan yang muncratan itu langsung dilap lagi sama abangnya. Ini salah satu plusnya juga di SCT, mereka mikirin segitunya gitu, air yang masih nyelip-nyelip. Kalau misalnya tempat-tempat biasa kan yang misalnya lo cuci 18.000, 20.000 gitu, lo jalan pasti air masih netes-netes tuh. Kalau ini enggak, benar-benar udah kering. Jadi mengurangi spot-spot watermarks atau bekas-bekas air yang ngering gitu ya, sisa-sisa mineral air tuh kalau kering kan bahaya juga ya. Lama-lama jadi banyak putih-putih gitu kayak di kamar mandi kalau kalian lihat, di wastafel, di keran air, di shower gitu-gitu kan banyak water spot gitu. Itu karena airnya ngering guys, dan sisa-sisa mineralnya jadi membeku di situ. Dan tempat ini lagi-lagi meminimalisir kemungkinan itu terjadi. Jadi oke banget deh. Lanjut dulu lah guys. Abangnya detail banget tuh ya. Tuh di sana ada Vario lagi dipoles guys. Sebenarnya gue bingung ya, motor Dove dipoles tuh bukannya harusnya jangan ya, karena terjadi mengkilat bro. Kan lo nyari Dove buat ya karena dia Dove gitu. Kalau motor Dove dipoles tuh jadi agak-agak mengkilat gimana gitu, gue nggak suka aja gitu. Mendingan dikasih pelapis coating khusus cat Dove gitu ya, biar warnanya lebih nyala, lebih keluar, tapi nggak bikin mengkilat. Ya cuman terserah, balik lagi, masing-masing orang beda pendapat. Motor kalian ya silahkan kalian mau lakukan apa. Cuman kalau motor gue lebih memilih biarin aja catnya cuma ditutup lapis dengan lapisan coating, yang nanti juga akan dilakukan abang ini ke motor gue. Jadi nggak cuma dicuci, dikeringin ekstra gini ya guys, tuh keringinnya sampai ke dalam-dalam, disemprot semua sampai ke spakbor guys. Matte flap tuh, sedetail itu abangnya buat ngeringin. Jadi bener-bener pas kalian keluar tuh motor kering sempurna. Lanjut guys, proses selanjutnya setelah dikeringin, udah kering banget. Ini abangnya lanjut ngasih pelapis, cairan pelapis, gue nggak tahu namanya apa, sorry banget. Yang pasti ini untuk bodi kasar dulu.
Kenapa penting? Menurut gue tuh penting banget. Kenapa penting? Karena eh, lapisan pelindung. Oke, gini aja deh. Kalau gue lebih memilih ada lapisan pelindung. Jadi ketika kena air, kena cipratan-cipratan, misalkan kerikil-kerikil kecil gitu. Jadi ada lapisan pelindungnya daripada nggak ada apa-apa. Ini plus minus lagi ya. Ada orang yang nggak suka karena finishingnya motornya kayak kelihatan berminyak. Sebenarnya enggak. Kelihatan berminyak kalau misalnya terlalu banyak dan basah gitu, nggak dilap dengan sempurna. Nah, abang ini top banget. Setelah diolesin nanti di buff lagi sama dia pakai microfiber yang di pundaknya dia itu. Dan ini detail banget guys, semuanya kena sampai lubang-lubang baut sampai dalam-dalam sana tuh. Yang nggak bisa kena pakai busanya dia pakai kuas. Aduh, puas deh pokoknya kalau gue cuci motor di sini tuh kayak, dan gue ngantuk gitu kalau liatin abang ini nyuci kayak detail gitu, serius gitu. Ada yang kayak gue nggak? Biasanya orang-orang kayak gue nih suka nonton ASMR buat tidur. Semua kena tuh. Mungkin cairan ini kalau kena besi jadi agak nggak terlalu mengkilap gitu ya, besi-besi standar. Cuman gue nggak peduli karena ini cairan yang melindungi, kutanya abangnya. Dan ini bukan penghitam plastik juga, meskipun efek yang menghitamkan misalnya plastik bodi kasar kalian udah pudar, udah sering kejemur gitu ya. Sering kejemur kan lama-lama jadi agak pucat tuh. Ini bukan yang untuk menghitamkan, meskipun efeknya sedikit menghitamkan gitu, jadi membantu kalau misalnya mau di motor kalian sudah agak pudar. Dan apalagi yang kalau masih bagus gitu ya, kayak motor aku ini masih baru kan, makin keluar lagi warna hitamnya guys. Menurut gua aduh, keren banget deh ECT ini. Oh iya, gue mau share satu tips buat kalian. Kalau parkir, kalau bisa hindari di bawah sinar matahari langsung. Karena sinar matahari itu berbahaya sekali. Untuk jangka panjang ya. Kalau sehari 2 hari oke lah, nggak akan langsung kelihatan. Cuman kalau misalnya kalian kerja di tempat kerja kalian nggak ada atapnya gitu ya, mau bilang apa juga sih. Cuman itu kalian lihat aja jangka panjangnya pasti bodi motor kalian tuh bakalan pudar. Yang kena sinar matahari langsung bakalan pudar, retak-retak gitu. Jadi kalau yang sayang motor sih sebaiknya hindari parkir di bawah sinar matahari langsung. Itu udah gue lakukan dari mobil gue dulu. Gue sayang mobil juga. Otomotif pokoknya gue suka dah. Tuh, bagian-bagian sela-sela yang rapet gitu dipakai kuas, yang gede-gede pakai busa. Ini bodi kasar doang ya guys, bodi halus nanti beda lagi cairannya, tetap dikasih juga. Gue nggak tahu apa ya, mungkin semacam silikon gitu kali ya. Buat yang tahu boleh komen di bawah, kasih tahu gue dong. Atau mungkin kalian juga ada tips-tips lain buat gua dan buat teman-teman yang lain yang nonton video ini, bisa kalian share juga di bawah. Ya kita sama-sama sharing pengetahuan aja gitu ya, nggak salah kan. Mungkin gua ada salah juga, salah kata-kata, atau teman-teman kurang suka apa yang gua bilang, boleh dikoreksi. Perbedaan pendapat di hidup ini biasa gitu ya. Kita harus bisa menerima pendapat orang lain. Semua kena guys, detail. Dan kemarin gue minta izin dulu sebelum rekam video ini, dan abangnya bilang, wah nggak apa-apa bang, di tag ya, kata dia gitu. Baik banget abangnya. Bang, keren loh.
Lanjut digosok terus guys. Tuh abang yang gondrong tuh yang di sana yang lagi moles juga tuh oke banget tuh. Ini lokasinya di SCT Duren Sawit ya guys. Sekali lagi, kalau kalian yang daerah Jakarta Timur bisa mampir ke sini dan cari aja nih abang-abang yang top-top ini. Abang gondrong keren juga. Abang ini baju merah nih keren banget. Sama ada yang sedikit gemuk gitu. Dia juga oke banget nyucinya. Yang satu lagi tuh tadi kalau kalian lihat yang mondar-mandir tuh anak orang baru kayaknya. Kemarin saya dapat dia tuh, aduh. Kalau abang ini saya nyampe rumah udah gitu, tinggal liatin, wah puas gitu. Kemarin dia yang nyuci, saya masih ngelap-ngelap lagi karena masih banyak spot-spot kelewatan. Bukan abang yang ini ya, yang tadi yang lewat-lewat, terus kalau dia lewat lagi saya kasih tahu. Mohon maaf guys ngomong mulu karena seru, menarik ini menurut saya. Mungkin kalian sambil ngopi bisa liatin abangnya gitu. Kalau suara saya mengganggu boleh komen juga di bawah, ntar gue posting yang versi ASMR. Tapi nggak ASMR banget sih, ini pinggir jalan soalnya jadi berisik, banyak motor lewat, klakson lah, jadi nggak pure suara orang cuci motor. Jadi maafkan suara saya kalau mengganggu ya guys. Oke, gue diam dulu kali ya selama prosesnya masih sama. Dan biasanya gue agak ekstrim sih setelah semua proses ini selesai. Di rumah tuh gue semprot lagi pakai, emang gue beli dari marketplace gitu, cairan buat cat warna Dove biar warnanya lebih keluar dan melindungi juga, jadi double karena gue sangat peduli dengan penampilan motor gue sekarang. BTW video pertama gue, buat kalian yang pengen tahu apa aja yang udah gue pasang di motor ini, belum banyak sih, baru box belakang, terus visor depan windshield, terus batok di speedometer tuh juga udah gue ganti warna gold, lalu ada bracket buat stand HP dari Motowolf. Bisa cek video sebelumnya, video pertama, ini video kedua ya guys. Tadinya video kedua mau touring, cuman kok kayak videonya kurang lengkap gitu karena gue belum punya kamera action buat tempel di kamera, buat ditempel di helm biar ngasih POV yang enak gitu. Kalau kemarin sempat coba pakai handphone ditaruh di stand HP gitu, diberdiriin di depan tuh nggak enak viewnya, kacanya agak mengganggu ya, dan agak bawah kan, kalau dari helm tuh agak atas kelihatan semua. Pelan-pelan ya guys, nanti akan dibeli pasti action cam soon, as soon as possible. Next step gue pengen ke Jawa, jalur selatan ke arah Pangandaran, cuman dari Jakarta terus ke bawah dulu baru langsung ke arah timur ya, ke kanan Pulau Jawa. Belum pernah, target gue tuh mengelilingi Pulau Jawa, mungkin tahun ini kesampaian atau tahun depan. Mungkin kalau udah Pulau Jawa sebagian besar lanjut ke Sulawesi atau Kalimantan gitu ya. Kalau Bali udah sering, cuma nanti akan ada video Bali meskipun bukan pakai motor ini. Videonya udah di tag cuman belum diedit. Oke, ini abangnya udah masuk ke body halus ya. Di coating lagi sama dia pakai entah cairan apa namanya, gue kurang tahu.
bodinya juga kena semua, bodi halus. Dan biasanya meskipun abangnya udah begini, di rumah gue tambahin lagi pakai coating kaca, coating body lagi. Bukan coating ya, kalau coating nano keramik coating gitu, enggak yang kayak gitu juga. At least dia tuh ada efek daun talasnya gitu yang gue pakai di rumah. Jadi meskipun kena hujan deras banget, nggak terlalu kotor gitu tetap motornya. BTW ini video motor ini tadi udah kena hujan kira-kira 2-3 kali, gue lupa, dan kena becek berkali-kali. Kalian bisa lihat sendiri, nggak terlalu kotor kan ya. Mungkin efeknya karena gue sering semprot lagi di rumah kali ya, pakai cairan tadi. Tuh abangnya bener-bener pelan-pelan semua digosok, detail. Aduh, puas banget liatnya. Mungkin kalian bilang, ini aneh banget sih orang. Cuman ya gimana ya, gue suka liatnya. Oke, ini udah proses terakhir guys. Standar lah ya, kasih penghitam ban kanan kiri, ban depan belakang. Cuman setelah melalui proses panjang tadi, dan tuh digosok lagi sama abangnya buat yang berlebihan, mungkin ada cairan-cairan yang agak bikin bodinya mengkilap, tuh digosok lagi sama dia biar ke buff jadi lebih merata. Jadi udah nggak usah diapa-apain sih sebenarnya, udah bisa gitu ya. Cuman gua aja lebay. Hampir kering sempurna guys, udah kering sih sebenarnya, hampir selesai guys. Itu dia tadi proses-prosesnya, kalau kalian tertarik bisa cobain langsung ke SCT ya. BTW ini postingan video konten ini bukan sponsor, gue nggak di endorse atau dikasih uang apapun, gue bayar harga normal, tapi karena emang gue suka banget aja sama servisnya. Tapi misalnya SCT mau support gue, boleh kali ya. Sebenarnya gue rekam videonya udah gak capek, kayak udah kayak bang kayak udah bersih gitu. Cuman nggak, dalam hati aduh puas aja gitu, abangnya nggak kelar-kelar, benar-benar detail. Jadi benar-benar keluar dari sini tuh nggak ada air netes sama sekali, kendaraan kering sempurna. Oke, sudah selesai. Jadi gitu ya guys, kalau misalnya kalian mau coba, boleh. Nama tempatnya SCT by Skuto. Itu dia, ganteng banget. Dan harganya 45.000 buat motor medium. Ini hasilnya guys setelah dicuci. Gue udah balik ke apartemen. Itu di sebelah ada Aerox Turbo, Aerox Alpha deh, gue gak tahu itu turbo apa enggak, gak ngerti. Nih kalian bisa lihat bawahnya. Sampai situ guys, sampai mud flap, spakbor atau apalah namanya, bersih banget. Meskipun Jakarta lagi sering hujannya, cuman ya tetap maintenance motor 2 minggu sekali kalau gue sih, minimal. Biar awet gitu ya penampilannya. Bisa kalian lihat sendiri.
By the way, soon gue bakalan touring ke eh, Pangandaran. Mungkin ada teman-teman yang mau join. Belum tahu tanggal tepatnya kapan, bisa di. Oke, kalian kalau tertarik boleh di komen di bawah. Kita bisa touring bareng, nambah temen. Dan kalau bisa sih motor metik juga ya. Cuman terserah. Kalau misalnya dapat teman lain motor sport juga, oke. Kita let's go.